Hai, balik lagi di RWPP Plot. Melanjutkan turnamen Raja Tinju, di mana setelah kemenangan Rick atas Geese, sekarang kita akan saksikan pertarungan Broxton melawan juara bertahan Kelvin Urwolf. Langsung saja, ini dia alur cerita Shinmai Ozan Bokunsha episode 10. Wibu. Setelah Rick berhasil mengalahkan Geese, Angelica berterima kasih kepada Rick karena telah menunjukkan potensi yang bisa Angelica raih jika berlatih serius selama 1 tahun. Sementara itu, karena Geese sudah kalah, Snape tidak bisa menjadikan Angelica sebagai istrinya dan pertunangan mereka pun dibatalkan. Tapi di sini Geese tampak tenang-tenang saja. Selanjutnya adalah pertarungan antara Kelvin melawan Broxton. Sebelum pertandingan dimulai, Kelvin benar-benar melihat tidak ada celah untuk menyerang Broxton yang terlihat begitu kuat. Dan pertandingan pun dimulai. Dengan kecepatan tinggi, Kelvin menyerang Broxton. Tapi terlihat itu tidak berdampak apa-apa terhadap Broxton. Justru Broxton cukup mengeluarkan satu ayunan tangan, membuat Kelvin menjadi waspada. Akan tetapi, di tengah pertarungan, tiba-tiba Geese mengamuk. Itu terjadi karena darah naganya yang mempengaruhinya menjadi liar. Geese menyerang penonton, membabi buta. Kelvin lalu meneriaki Geese yang mengamuk. Geese menjadi marah dan berniat menyerang Kelvin. Tapi hanya dengan satu tangan saja, serangan Geese berhasil ditahan. Lalu Kelvin memukul Geese. Hanya sekali pukul, Geese langsung KO. Rick lalu memperhatikan jika kekuatan Geese setara rank A teratas. Jadi bisa disimpulkan jika Kelvin sudah setara dengan rank S. Karena kekacauan tadi, banyak penonton yang jadi korban dan harus dievakuasi. Jadinya pertandingan Kelvin dan Broxton harus ditunda dan akan dilanjutkan besok. Mendengar itu, Kelvin tampak sangat menyayangkannya. Lalu Broxton bilang jika ada keraguan dalam pukulan Kelvin. Setelah itu, saat Rick sedang jogging lari santuy sejauh 700 km. Buset. Sampai akhirnya Rick bersiap dengan tinjunya. Dan gerakan yang cepat, tapi Kelvin bisa menghindar. Meski Kelvin mengakui jika itu serangan yang cepat. Dan di sini Rick menyadari jika Kelvin itu kuat. Tapi kenapa dia bisa terkena serangan lambat sewaktu di turnamen? Kelvin lalu bercerita jika semenjak menjadi champion, Kelvin hanya butuh satu pukulan saja untuk menang. Tapi suatu hari, dia mendengar pembicaraan owner dan seseorang yang mengatakan penonton mulai berkurang karena bosan jika semua pertarungan berakhir dalam satu pukulan. Jika ini terus terjadi, gym tempat owner bisa bangkrut. Oleh karena itu, pertandingan berikutnya, Kelvin mencoba berpura-pura menerima pukulan dari lawannya, membuat pertandingan sedikit menarik. Di luar dugaan, penonton ternyata menyukai hal ini. Jadi, itu berlanjut sampai sekarang. Kelvin berpura-pura dan menahan kekuatannya. Mendengar itu, Rick memberi saran jika Kelvin tidak akan bisa berpura-pura besok saat melawan Broxton. Dan dia pun pergi begitu saja. Keesokan harinya tiba, di mana pertandingan Broxton dan Kelvin dilanjutkan.
Untuk menjaga keamanan, kali ini sihir pelindung dipasang di area penonton. Pertarungan pun dimulai. Seperti kemarin, Kelvin memulai lebih dulu dengan pukulan-pukulan beruntun. Tapi seperti kemarin juga, Broxton sama sekali tidak terpengaruh. Lalu Kelvin mengeluarkan jurus andalannya, taring putar. Tapi mudah saja dihindari Broxton. Broxton masih terlalu kuat untuk Kelvin. Di sini Broxton sadar jika Kelvin masih menahan diri. Oleh karena itu, Broxton akan melawan dengan level yang sepadan, yaitu cukup dengan 2 jari. Gokil. Tanpa pikir panjang, Kelvin kembali melakukan serangan yang sama. Taring putarnya pun tidak bisa melukai Broxton yang hanya menggunakan 2 jari. Bahkan sampai-sampai Kelvin berhasil tertangkap dan dibanting Broxton. Hampir saja Kelvin terkena pukulan Broxton. Disinilah Kelvin mulai ragu. Apakah dia akan tetap menahan kekuatannya atau melepaskannya? Tapi tiba-tiba Honor berteriak kepada Kelvin dan mengatakan jika selama ini dia tahu jika Kelvin hanya berpura-pura bertarung serius. Honor mengingatkan untuk apa Kelvin bertarung. Dia ingin Kelvin menjadi petarung terkuat. Jadi Honor meminta Kelvin melakukan apa saja sesuai keinginannya. Dan karena sudah mendapatkan izin, Kelvin akhirnya bertarung dengan serius. Mulai dari sini, Kelvin akan bertarung dengan serius, dengan semangat membara tanpa keraguan. Kelvin menyerang. Dahsyat sekali pukulan Kelvin. Sampai-sampai Broxton yang tadinya menggunakan 2 jari, kini menangkis menggunakan 5 jari. Ini menunjukkan Broxton menaikkan level bertarungnya seiring meningkatnya level bertarung Kelvin. Bertubi-tubi Kelvin melancarkan pukulan, tapi Broxton tetap tidak bergerak dari tempatnya. Mudah saja bagi Broxton menangkis pukulan Kelvin. Tiba saat Kelvin menendang Broxton, tapi Broxton menangkap kaki Kelvin lalu melemparnya. Sebelum menghantam dinding, Kelvin rupanya bisa menggunakan sihir perubahan. Dia merubah tubuhnya menjadi besi. Akan tetapi, karena melihat Kelvin begitu kuat, para penonton jadi tahu jika selama ini Kelvin hanya berpura-pura lemah dan mulai mengejek Kelvin. Tapi Kelvin sekarang tidak peduli. Dia hanya ingin bertarung. Tiba-tiba, secara tak terduga, Kelvin menggunakan sihir alam kelima, gelombang bara. Tapi Broxton langsung menggunakan batu untuk berlindung. Belum selesai, Kelvin sekarang menggunakan langkah kilat, lalu dipadukan dengan tinju kokoh. Broxton meninju, tapi Kelvin menghindar. Lalu Kelvin menggunakan sihir alam ke-7, tali rimba. Keluarlah akar-akar dari tanah yang mengikat Broxton. Rupanya belum selesai. Kali ini Kelvin merapalkan mantra, lalu menggunakan sihir alam ke-8, air mata malaikat. Sebuah meteor tercipta dan siap menghantam Broxton. Dari tempat penonton, Rick terlihat panik. Angelica bertanya, tumben sekali Rick menjadi panik. Rupanya Rick panik bukan karena kekuatan Kelvin, tapi karena Kelvin lebih kuat dari dugaannya. Jadi Broxton mulai sekarang tidak akan menahan diri lagi, dan itu gawat. Dan benar saja, dengan mudah Broxton lepas dari jeratan akar, lalu memasang kuda-kuda bersiap meninju meteor itu. Dan
tinju Broxton menghancurkan meteor yang dibuat Kelvin. Setelah itu, Broxton berkata, dia tidak akan ragu lagi, lalu memberikan tanda jempol miring, di mana dalam tradisi orc, saat orc berselisih, itu adalah tanda saat mereka akan bertarung tanpa menghindar atau bertahan. Itu artinya sekarang Broxton akan menyerang. Tiba-tiba Kelvin merasakan hawa ketakutan yang luar biasa. Dengan cepat Broxton melancarkan pukulan. Bahkan Kelvin sampai tak bisa memprediksinya dengan penciumannya. Bahkan hanya getaran pukulan yang meleset saja, Kelvin sampai terpental. Lalu dengan babi buta, Kelvin menyerang Broxton dengan sihir. Tapi percuma, itu tidak mempan. Sampai akhirnya Kelvin kehabisan mana. Dan saat itulah Broxton dengan kecepatan penuh memukul perut Kelvin dengan telak. Kelvin sampai mental terbanting-banting. Tapi meski terlihat pukulan telak, rupanya Rick melihat jika Kelvin dalam sekejap memakai aliran benturan, langkah kilat dan sihir pelindung untuk menahannya. Jika tidak begitu, mungkin Kelvin sudah mati. Sekarang tulang dan organ Kelvin sudah babak belur. Tak mau menyerah, Kelvin bangkit lagi. Meski kehabisan mana, tapi Kelvin menggunakan seluruh stamina-nya. Tapi percuma, stamina Kelvin mulai habis. Di saat Kelvin mulai habisan tenaga, tiba-tiba suara dari bangku penonton terdengar. Para penonton mendukung Kelvin dan menyuruhnya untuk jangan menyerah. Mendengar semua orang mendukungnya, Kelvin sekali lagi bangkit. Dengan tenaga terakhirnya, Kelvin mengkombinasikan langkah kilat, tinju kokoh, lalu sihir bilah bara dan taring putar. Dan inilah tinju batas spiral. Tinju Kelvin benar-benar menyala. Lalu semua hening saat melihat Broxton masih kokoh berdiri meski terkena tinju pamungkas dari Kelvin. Dan itulah tinju terakhir Kelvin. Lalu Kelvin melihat jika tinjunya tadi berhasil mendorong Broxton meski hanya sedikit. Dan itu membuat hati Kelvin sangat puas. Karena inilah pertarungan yang paling menyenangkan seumur hidupnya. Lalu Broxton bilang dia akan membalas perjuangan Kelvin dengan penuh rasa hormat. Sembari mengambil ancang-ancang dan tinju terakhir Broxton tepat meninju wajah Kelvin. Dan Kelvin Urwolf kalah. Tapi Kelvin meninggalkan senyuman di balik kekalahannya. Dan episode ini pun selesai. Asik. Luar biasa, pertarungan yang sangat indah dan menyentuh. Meski kalah, Kelvin Urwolf bisa merasakan pertarungan impiannya selama ini. Artinya Broxton dan Rick maju ke final. Apakah mereka akan bertarung? Kita nantikan di episode selanjutnya. Kalau kamu suka dengan alur cerita Shinma Osan Bokusha, kamu bisa pantengin terus RWPP Plot biar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kalau mau alur cerita yang lain, masih ada di RWPP Plot juga. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan